Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ada di kelompok 3. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu Amazon S3. Di sini ada anggota kelompok kita, ada Aldi Zulfikar, ada Islah Khofifah Nuraini, dan juga Muhammad Fahreza. Untuk NIM-nya tertera di sebelah kanan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan pertama mengenai apa itu Amazon S3 yang akan dibawakan oleh Islah Khofifah. Yang pertama di sini ada apa sih Amazon Simple Storage Service atau S3, biasa singkat S3. Jadi S3 itu layanan AWS, service dari AWS untuk proses penyimpanan file yang berbasis object storage. Yang artinya nanti file kita disimpan di S3 itu diperlukannya suatu objek yang utuh. Ya, di sini ada beberapa poin yang bisa kita jabarin. Yang pertama, Amazon S3 adalah pelayanan tingkat objek level storage atau objek level storage. Itu maksudnya tuh dia tuh harus kalau kita ingin mengubah suatu hal yang kecil dari dalam file itu, kita harus mengubahnya lagi secara S3 bucketnya. Terus sih ada juga didesain untuk memiliki daya tahan 99,99%. Maksudnya itu daya tahan dari S3 itu sangat baik ya, atau high durability. Data yang disimpan dan direplikasi ke dalam dari satu lokasi center ke RS region itu membuat itu handal dan memiliki daya tahan yang tinggi. Dan yang terakhir ada event trigger atau itu apa namanya itu enggak trigger berbagai macam hal. Selanjutnya ada kasus penggunaan Amazon S3. Di sini yang paling sering kita lakuin adalah atau pendistribusian konten dari web status penyedianya. Untuk Amazon S3 itu untuk menyimpan web itu yang berkaitan dengan URL HTTP yang unik ya. Jadi ada nama domain startup warungkopi.com atau lain sebagainya. Dan misalnya dapat menyimpan konten web yang berupa gambar atau video di Amazon S3 itu. Lanjut. Untuk host penggunaan itu yang sering kita tahu ada hosting. Jadi di Amazon S3 itu kita bisa menghosting satu situs full statis yang isinya tuh bisa HTML, bisa gambar, bisa video, dan juga bisa yang dari client side script-nya. Untuk mengonfigurasinya tuh agar menghosting ke situs itu kita bisa menggunakan AWS Console. Itu nggak usah kita catat lagi nulis kode di dalam codingannya lagi, tapi kita bisa langsung ke konsolnya. Untuk yang ketiga ini untuk startup besar itu untuk penyimpanan komputasi daya atau cloud dan analisis skala besar. Untuk penyimpanan daya yang sangat yang biasanya digunakan oleh organisasi yang memiliki jumlah data yang sangat tinggi. Lanjut. Ada kasus keempat, ini sebagai media penyimpanan data backup. Biasanya Amazon tuh sangat baik untuk proses penyimpanan datanya sebagai alat backup dan pengarsipannya. Nah itu juga kalian bisa memiliki data yang sifatnya jangka panjang ke Amazon Glacier melalui yang namanya life cycle policy untuk menjaga kehilangan yang sering terjadi atau korupsi pada data. Lanjut. Ada versioning di Amazon S3. Versioning itu kayak perbuatan atau pengolahan dari suatu produk di mana fungsi umum yang sama namun telah dilakukan untuk perbaikan atau peningkatan atau penyelesaian sendiri. Di Amazon S3 ini, versioning itu cara untuk menyimpan beberapa versi objek atau bucket yang sama. Jadi semuanya di dalam bucket. Sehingga kita ketika ada objek yang tertimpa atau overwrite yang sengaja, kan kita biasa nggak sengaja tuh, karena tuh dapat memulihkan lagi ke versi yang setiap objek disimpan di bucket gitu. Ini ada mekanisme versioning. Nah, versi saat ini, misalnya kita pengen memulihkan versi 1 yang baru dihapus, nah ntar bucketnya diaktifkan, bucket yang akan fitur versioningnya. Lanjut. Di sini ada memindahkan data ke Amazon S3. Caranya melalui transfer menggunakan AWS Management Console.
Kita juga bisa menggunakan komen lainnya yang seperti CLI atau API. Terus kita juga bisa mengunggah ke S3 Bucket. Lalu data akan di AWS-nya. Nah, lanjut ke proses terakhir ada AWS Transfer for SFTP-nya. Next. Selanjutnya ada Amazon S3 Glacier. Mekanisme versioning-nya ada penyimpanan data jangka panjang, ada arsip atau cadangan, dan penyimpanan yang sangat murah. Amazon S3 Glacier layanan ini tuh adalah pilihan penyimpanan yang tepat jika faktor penentu Anda adalah biaya yang rendah, data dengan pattern yang jarang diakses, dan tak masalah jika latensi pengambilan data memerlukan beberapa jam. Next. Perbandingan Amazon S3 dan Glacier. Yang perbandingannya, kalau S3 standar itu untuk penggunaan umum, S3 standar IA itu untuk data yang jarang diakses, S3 One Zone IA itu untuk data yang jarang diakses tapi membutuhkan akses cepat saat diperlukan. Amazon Glacier ini atau Deep Archive untuk data arsip atau salinan tahan lama yang jarang atau tidak perlu diakses. Tuh. Ada Amazon S3 Analytics dan Insight. Dengan menggunakan Amazon S3 Analytics Storage Plus Analysis, Anda dapat menganalisis pola akses penyimpanan guna memutuskan kapan akan mentransisikan data yang tepat ke kelas penyimpanan sesuai. Fitur ini mengamati pola data yang jarang diakses pada penyimpanan standar untuk dipindahkan ke kelas penyimpanan standar IA. Ada S3 Storage Lens. Amazon S3 Storage Lens memberikan satu tampilan penggunaan dan aktivitas penyimpanan objek di seluruh Amazon S3 Anda. Ini mencakup opsi lihat perincian untuk menghasilkan insight di tingkat organisasi, account, region, paket, atau bahkan tingkat prefix. Storage Lens menggabungkan penggunaan dan metrik aktivitas Anda, serta menampilkan informasi di dashboard interaktif di Amazon S3 Console, atau melalui ekspor data metrik yang dapat diunduh dalam format CSV atau Parquet. Oke, di sini kita akan mempraktikkan hosting web sederhana pada Amazon S3. Pertama kita masuk ke AWS Management Console, lalu kita cari S3 di sini. Yang pertama, setelah kita masuk ke Amazon S3 konsol kita create bucket. Lalu kita bikin nama bucketnya di sini misalnya ke kelompok 3 S3, misalnya seperti itu. Untuk regionnya kita pilih regionnya US. Lalu untuk blok public access-nya, ini kita unchecklist karena kita akan mengaksesnya dari public. Lalu kita pastikan kalau kita tuh benar mengaksesnya dari public. Oke, selanjutnya kita create bucket. Nah, di sini bucketnya sudah berhasil dibuat. Berikutnya kita masuk ke bucket kita. Nah, pada objek di sini kita bisa mengupload folder yang akan kita hosting di bucket S3 ini. Kita klik upload, lalu kita bisa drag and drop atau memilih filenya. Di sini kita akan drag and drop dari file kita. Kita akan hosting web yang ini. Kita pastikan semua sudah terupload. Di sini ada index.html, script.js, style CSS, dan juga gambar. Lalu kita upload. Tunggu sampai uploadnya selesai. Dan bucket kita sudah selesai di-upload. Di sini sudah ada semuanya, ada index, ada script, ada style.css, dan juga gambar yang tadi kita upload.
Oke, selanjutnya kita close saja. Lalu kita masuk ke properties. Di sini kita akan mengatur mengenai static hostingnya. Kita cari di paling bawah. Di sini kita edit. Lalu kita enable kan. Pastikan ini untuk host a static website. Lalu untuk indeks dokumennya, kita index.html. Lalu kita save change. Kita scroll lagi sampai paling bawah. Seharusnya sudah ada URL dari bucket kita yang sudah kita hosting tadi. Kalau kita klik di sini, dia masih belum bisa karena kita harus mengatur bucket policy kita pada menu permission. Kita cari bucket policy. Di sini kita edit. Nah, di sini ada bucket ARN. Untuk polisinya kita masukkan kode kita. Di sini saya sudah buat. Kita zoom supaya kelihatan. Nah, untuk bucket ARN-nya kita ganti dengan yang punya kita di sini. Jika sudah di-save, selanjutnya kita coba refresh tab kita yang tadi. Nah, di sini hosting web kita sudah berhasil. Oke, mungkin sekian dari praktek hosting web pada Amazon S3 dari kelompok kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.